Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NIM 2224 11 10 20 61 dari kelas pemrograman web A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas web praktikum, yaitu yang pertama main tugas 2. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa kode. Yang pertama itu ada require ons function.php. Jadi baris ini itu bertujuan untuk memasukkan file PHP yang eksternal yang disebut dengan function.php. Lalu dilanjut URL sama dengan get URL titik-titik slash index.php. Jadi dari kode ini mengambil nilai parameter URL dari string query, yaitu ini $_get, dan juga jika URL tidak diatur maka nilai defaultnya adalah titik-titik underscore slash index.php. Lalu yang bawahnya itu ada URL sama dengan parse underscore URL, lalu URL, php underscore URL underscore page. Nah, fungsi dari parse URL di sini, parse underscore URL di sini itu digunakan untuk mengekstrak komponen page dari URL. Lalu di sini juga ada parse sama dengan exploit. Fungsinya dari exploit sendiri digunakan untuk membagi page menjadi array berisi beberapa bagian dengan slash, di sini slash sebagai pemisahnya. Lalu di sini juga ada URL sama dengan n $parts. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan elemen terakhir dari array part ini dan efektif untuk mengekstrak bagian terakhir dari patch URL. Lalu bawahnya ada switch URL. Pernyataan switch ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan nilai URL-nya. Yang mana yaitu yang pada case pertama yaitu case admin. Di case admin ini akan melakukan pemeriksaan apakah login sudah diatur, dan apabila diatur dan bernilai true, actionnya diatur dan bernilai true, maka panggilan akan melakukan pemanggilan pada admin.2 dashboard ini. Lalu apabila tidak, maka akan memanggil admin.2 login underscore form. Lalu pada kasus selanjutnya itu case dashboard. Pada case dashboard ini akan melakukan pemanggilan pada admin.2 dashboard. Oh ya, dan ini terdapat break, maka jika sudah dijalankan maka akan dilakukan break atau berhenti, itulah. Lalu ada case login. Nah, di case login ini akan memeriksa statusnya akan diatur. Apabila diatur dengan nilai true, actionnya sama dengan true, maka akan memanggil customer login underscore save, dan apabila tidak maka akan memanggil customer login underscore form dan akan di break setelahnya. Lalu pada case register sama, jika sudah diatur actionnya dan apabila diatur dengan nilai berupa save, maka akan memanggil customer register save, dan apabila tidak maka akan memanggil customer register underscore form dan lalu dilakukan break. Lalu pada case selanjutnya itu case profile. Di case profile juga sama, untuk action sama dengan $_get action ini diatur
if actionnya itu sama dengan edited, maka akan memanggil customer profile, dan apabila tidak, maka akan memanggil customer profile underscore edited dan dilakukan break. Lalu pada case selanjutnya yaitu case item, juga sama. Untuk ini ID-nya yang akan diatur jika ID-nya diatur dari string query, jadi akan memanggil item index dan item show nih, dan lalu akan dilakukan break. Jadi ID-nya itu diambil dari string query-nya. Lalu untuk case card itu juga sama, mendapatkan ID-nya itu dari string query dan akan memanggil card index dengan sesuai ID. Lalu dilakukan break. Selanjutnya yaitu case order. Case order juga sama, akan mendapatkan ID-nya itu dari string query, dan jika ID-nya menunjukkan jika ID-nya adalah 0, maka akan memanggil order index, dan jika tidak, maka akan memanggil order index dan order show dan dilakukan break. Untuk case selanjutnya yaitu case kontak, ini akan memanggil kontak index dan dilakukan break. Lalu case logout itu akan memanggil customer logout dan dilakukan break. Dan selanjutnya default. Untuk default sendiri, jika tidak ada kasus di atas yang cocok, maka tindakan defaultnya adalah menampilkan halaman utama, yaitu home index. Untuk selanjutnya yaitu functionnya. Yang pertama itu ada kelas admin. Di kelas admin sendiri ada public static function login form. Jadi metode ini membuat halaman formulir login admin, yaitu admin login.php yang berada yang terletak di directory view /admin panel /admin login.php. Lalu selanjutnya itu public static function login save, itu juga merupakan metode untuk membuat halaman dashboard admin yang mana terletak di directory view /admin panel /admin dashboard.php-nya. Nah, untuk yang selanjutnya itu public static function dashboard juga sama. Ini untuk ini merupakan metode untuk memuat halaman dashboard juga, yaitu dashboard admin yang mana terletak di view di directory view /admin panel /admin dashboard.php. Untuk yang selanjutnya itu pada kelas customer. Di kelas customer sendiri itu terdapat beberapa metode. Yang pertama itu public static function login form underscore form. Nah, untuk public static underscore form ini sendiri ini juga sama, metode untuk membuat halaman customer login-nya yang mana terletak di directory view /form /customer login.php. Lalu lanjut di public static function, yaitu yang selanjutnya, maksudnya public static function login underscore save ini juga sama untuk memuat halaman utama atau home.php yang mana terletak di directory view /shop /home.php. Lalu selanjutnya ini yaitu public static function register form. Ini juga akan memuat halaman formulir
custom register yang mana terletak di directory view/form/customer register.php. Selanjutnya juga sama, public static function register underscore self ini akan memuat halaman customer login.php yang terletak di view/form, di directory view/form. Lalu selanjutnya itu public static function profile, ini juga nanti akan membuat halaman customer main profile.php yang terletak di directory view/form, dan juga selanjutnya public static function profile edited ini juga akan menampilkan halaman profile customer yang terletak di directory view/form, dan selanjutnya itu public static function logout ini akan menampilkan halaman customer login yang mana terletak di directory view/form. Lalu yang selanjutnya itu terdapat kelas home. Di kelas home sendiri itu terdapat metode public static function index. Metode ini akan memuat halaman utama toko atau home.php yang berada di directory view/shop. Dan selanjutnya itu terdapat kelas item yang mana di dalamnya terdapat metode public static function index yang berguna untuk memuat halaman index item atau item.php ini yang terletak di directory view/shop. Dan juga terdapat metode public static function show $idea. Ini juga akan memuat halaman index item, maksudnya memuat halaman detail item, yaitu item.php yang nantinya akan memasukkan ID terlebih dahulu. Akan memasukkan ID-nya. Lalu terdapat kelas card. Di kelas card sendiri terdapat metode public static function index yang mana ini berfungsi untuk memuat halaman keranjang belanja atau cart.php yang berada di directory view/shop. Selanjutnya itu terdapat kelas order. Di kelas order sendiri terdapat metode public static function index yang mana ini akan memuat halaman indeks pesanan atau order.php yang terletak di directory view/shop, dan juga public static function show $ID ini juga akan memuat atau menampilkan halaman detail pesanan yaitu order.php yang berada di directory view/shop. Dan untuk kelas selanjutnya itu kelas kontak. Di kelas kontak sendiri terdapat metode public static function index yang mana ini akan menampilkan halaman kontak atau kontak.php yang berada di directory view/shop. Baik. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu untuk tugas yang 3 ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama pada bagian-bagian yang mungkin kurang benar, yaitu yang pertama akan menjelaskan yang pada bagian abstrak, pada bagian abstraknya di bagian abstrak class, abstrak student. Untuk bagian ini kode tersebut merupakan abstrak class yang diberikan nama berupa abstrak student. Lalu terdapat select, abstrak static function select. Ini merupakan salah satu metode select yang mengambil semua data dari tabel student. Dan lalu abstrak static function insert $ID, $name, $email, $roll underscore fk. Ini sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menyisipkan atau menginsert
data baru ke dalam tabel student dengan parameter yang telah diberikan. Itu ini parameternya yang sudah disebutkan tadi. Lalu abstract static function delete. Untuk metode ini sendiri berguna untuk menghapus semua data yang terdapat dari tabel student. Untuk abstract static function join rows $clause addition. Jadi metode ini digunakan untuk melakukan operasi join dengan tabel rules, yang mana untuk parameternya sendiri yaitu ini clause addition yang digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan pada operasi join. Lalu yang selanjutnya track static function fresh. Metode ini digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal atau semula. Lalu yang selanjutnya itu terdapat abstract static function atau select by ID dengan parameter yaitu ini $ID. Ini metode ini digunakan untuk mengambil data dari tabel student berdasarkan ID yang telah diberikan. Lalu abstract static function select where $clause. Metode ini digunakan untuk mengambil data dari tabel student berdasarkan parameternya itu clause atau kondisi yang telah diberikan. Abstract static function update by ID dengan parameternya itu $ID, $name, $email, dan $roll underscore FK. Metode ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel student berdasarkan clause atau kondisi yang telah diberikan. Iya, update by ID. Oh, maaf. Untuk update by ID ini metode ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel student berdasarkan ID yang telah diberikan. Ini lalu atau kondisi yang telah diberikan, lalu abstract static function update where yang mana metode ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel student berdasarkan clause atau kondisi yang telah diberikan. Lalu terdapat juga metode abstract static function delete by ID. Metode ini digunakan untuk menghapus data dari tabel student berdasarkan ID yang telah diberikan. Ya, lalu terdapat juga abstract static function delete where. Nah, untuk metode ini berfungsi untuk menghapus data dari tabel student berdasarkan kondisi atau clause yang telah diberikan. Lalu untuk yang selanjutnya itu yang pada bagian kontrol. Untuk pada bagian kontrol sendiri terdapat sebuah metode yaitu static function get roles $ID, yang mana kode static function ini yang disebut dalam get role berfungsi untuk menampilkan data siswa atau student berdasarkan role ID yang telah diberikan. Lalu juga static function get role $ID ini merupakan kode untuk menampilkan data by role ID, yang mana diberikan kondisi if is underscore numeric $ID, maka ini akan memeriksa apakah ID yang diberikan adalah nilai numerik atau angka. Yang mana $student sama dengan student titik dua kali join roles and r.id sama dengan $ID. Di sini ini akan memanggil metode join roles dalam kelas student dan mengambil data siswa yang sesuai dengan ID peran. Lalu di bawahnya itu ada echo JSON underscore encode $student. Ini akan berfungsi untuk merubah data siswa ke dalam format JSON dan mengirimkannya sebagai respon Ajax. Lalu dari kondisi if tadi juga ada kondisi else-nya yaitu echo JSON underscore encode array dalam kurung error, maka akan invalid role ID.
Jadi jika ID perannya itu tidak valid, bukan nilai numerik, maksudnya itu akan mengirimkan pesan kesalahan dalam format JSON. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu pada metode, pada model, ada file model, yaitu yang pertama ini untuk melakukan operasi join dengan tables, dimana parameter class edition ini digunakan untuk menambahkan fungsi tambahan atau terjoin. Lalu ada press untuk mengembalikan data ke keadaan awal, ID, dimana ini digunakan untuk mengambil data dari tabel struktur berdasarkan ID yang diberikan. Lalu ada select where clause, dimana itu akan menampilkan dan mengambil data dari tabel struktur berdasarkan kondisi yang telah diberikan. Ini update by ID, ini update by ID, name, email, apabila itu akan untuk yang pertama ya, yang di sini yaitu static function select BID $ID. Jadi ini akan metode ini akan mengambil data mahasiswa berdasarkan ID-nya dengan menggunakan global $count, yaitu menggunakan variabel global $count untuk menghubungkan ke database. Lalu juga selanjutnya terdapat static function select where clause $clause. Ini akan mengambil data dari mahasiswa berdasarkan ID-nya, yang mana $STMT itu bin param. Ini akan mengambil data ID ke dalam pernyataan SQL. Lalu STMT get result ini juga akan mengambil hasil dari query. Lalu yang selanjutnya itu terdapat function method static function update BID $ID, $name, $email, $roll_fk. Ini akan melakukan update data berdasarkan ID-nya yang telah dimasukkan sebelumnya, atau akan memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID, yang mana ini juga menggunakan variabel global $count untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu terdapat ini namanya query update student set name sama dengan tanda tanya koma email dan tanda tanya koma roll terus KFK sama dengan tanda tanya where ID sama dengan tanda tanya. Jadi ini akan query SQL untuk memperbarui data berdasarkan ID-nya. Dan lalu terdapat ini STMT sama dengan scon prepare, yang mana yang bawahnya $STMT ke bin_param dengan
parameter yang telah dimasukkan dan juga STMT execute. Jadi ini akan mengambil nilai parameter ke dalam query SQL, yang mana juga mengambil change jika ada perubahan dan unchange jika tidak ada perubahan. Pada untuk kondisi ini barusan. Lalu untuk metode selanjutnya itu yaitu static function update where. Untuk metode yang ini, jadi metode ini berfungsi untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan klausa atau kondisi dalam kurung ini yang telah dimasukkan. Lalu juga menggunakan variabel global scon untuk menghubungkan ke database. Lalu untuk query-nya juga terdapat update student set name, tanda tanya, lalu email seperti yang tanda tanya, _fk sama tanda tanya di mana $clause. Jadi query SQL ini akan memperbarui data berdasarkan kondisinya, dan lalu terdapat kode $SMT bin _param SSI $name $email $role_fk. Ini akan mengisi nilai parameter ke dalam pernyataan SQL. Lalu terdapat $stmt affected _row lebih besar dari 0 true false, maka ini akan mengembalikan nilai true jika terdapat perubahan, dan akan mengembalikan nilai ke nilai false apabila sebaliknya. Lalu selanjutnya metode static function delete BID $id ini akan melakukan delete, atau metode ini akan berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID-nya, yang mana juga ini menggunakan variabel global scon untuk menghubungkan ke database. Dan lalu terdapat query delete from student where ID sama dengan tanda-tandanya. Jadi query SQL ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Lalu terdapat kode juga $stmt bin param i, $id ini berfungsi untuk mengisi nilai parameter ID ke dalam pernyataan SQL-nya. Lalu terdapat $stmt affected row true false, ini juga berfungsi untuk mengembalikan nilai. Pada bagian ini berfungsi untuk mengembalikan nilai true apabila terdapat data yang dihapus, dan akan bernilai false jika sebaliknya. Lalu selanjutnya yaitu terdapat metode static function delete where $clause ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan menghapus data mahasiswa berdasarkan clause atau kondisi yang diberikan, menggunakan variabel global scon untuk menghubungkan ke database, di mana query-nya terdapat query delete from student where clause query SQL untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan clause. Lalu $count affected row true false ini juga berfungsi untuk mengambilkan nilai true jika ada data yang dihapus, dan juga nilai false apabila sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.